Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat, kemurahan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, berikan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 112. Saya akan membacakan Mazmur 112 ayat 1-7. Tertulis demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, menurut sebuah survei, kecemasan yang muncul dan dialami oleh kebanyakan orang, umumnya sebanyak 40%, terfokus pada hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. 30% terfokus pada masa lalu yang tidak dapat diubah. 12% pada kritikan dari orang lain yang kebanyakan tidak benar, dan 10% terfokus pada kesehatan yang justru dapat memburuk karena stres dan kecemasan. Hanya 8% yang terfokus pada masalah nyata yang akan dihadapi. Dengan kata lain, umumnya kecemasan berhubungan dengan hal-hal yang tidak signifikan, dan itu sebabnya tidak seharusnya kita menjadi cemas. Salah satu yang mencemaskan banyak orang menjelang akhir tahun biasanya adalah situasi di tahun yang akan datang. Ada banyak prediksi yang diungkapkan, yang kebanyakan pada hakikatnya sama dengan prediksi tahun-tahun sebelumnya. Dan prediksi itu disukai orang, walaupun membuat hati menjadi cemas dan gelisah. Ada banyak orang cenderung lebih menyukai prediksi buruk daripada mempercayai firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seharusnya dalam menghadapi situasi masa depan, kita tidak perlu takut atau cemas, karena kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dalam ayat yang ke-7 dari Mazmur 112 ini tertulis, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Salah satu ciri orang benar disebutkan di sini adalah ia tidak takut, tapi percaya. Ia tidak takut akan hari esok, tidak takut pada kabar buruk, tidak khawatir ataupun cemas dengan berbagai hal yang dirumorkan atau diprediksikan orang. Hatinya akan kuat selalu di dalam Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah fondasi kita yang kuat. Kita memiliki tempat yang kokoh untuk berdiri. Yang menopang kita ialah tangan Tuhan yang begitu dahsyat. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi setahun dari sekarang. Tapi satu hal yang kita tahu dengan pasti, bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan, dan kita dapat mempercayai Tuhan dalam segala hal. Meskipun ada kabar-kabar yang buruk, berita-berita yang menakutkan, hati kita tetap teguh dan tidak gentar, karena kita percaya penuh kepada Tuhan yang berdaulat dan mengasihi kita. Apa yang disebutkan dalam ayat ini
selaras dengan apa yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 25, di mana di situ tertulis, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Inilah ciri orang benar yang mengasihi Tuhan, yaitu ia tidak takut akan hari esok, tapi tersenyum menghadapinya karena iman pada Tuhan dan sadar akan penyertaan-Nya yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kita, Tuhan di pihak kita. Ia mengasihi dan membela kita. Ia menopang saudara dan saya. Ia telah menebus dan menyelamatkan kita. Apa yang kita takutkan atau cemaskan, mari kita sadari dengan sungguh akan hal ini. Jangan takut akan hari esok, bulan depan atau tahun depan. Hari ini kita sudah ada di bulan November, dan sebentar lagi bulan Desember dan memasuki tahun yang baru. Tapi kita tidak perlu takut, saudara. Hadapi semua itu dengan penuh sukacita dan iman di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita bukan hanya satu musim saja, bukan hanya di tahun ini saja, tapi di sepanjang tahun-tahun ke depan dan di sepanjang seluruh waktu hidup kita di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menyadarkan kami semua bahwa Engkau Tuhan adalah fondasi hidup kami yang kokoh, fondasi kami yang teguh. Engkau Tuhan yang menopang kami. Keberadaan kami hari lepas hari ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau takut akan hari esok. Kami tidak mau takut akan tahun-tahun di depan kami. Tapi kami mau selalu bersuka cita, memandang hari esok dengan iman, dengan penuh keberanian. Karena menyadari bahwa Tuhan ada bersama kami, menyertai kami sampai akhir zaman. Dan Engkau akan terus bersama kami sampai kekekalan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang ada dan selalu bersama menopang kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat dan menjamah kami masing-masing, dan menyatakan kuasa mujizat, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan kasih dan rahmat-Mu, jamah setiap hati, agar setiap orang menjadi percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.